Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita kali ini ya, intuisi saya mengatakan hal-hal buruk yang akan terjadi ke depan ya. Ini lebih kayak apa ya kalau dibilang berjaga-jaga aja ya. Ini mungkin sudah terjadi juga, ada beberapa yang saya rasakan sudah terjadi di diri kalian. Kalau sudah terjadi ya berarti kamu harus bisa mencari jalan keluar. Kalau belum berarti kamu harus waspada ya. Kira-kira hal buruk apa yang akan kamu alami ke depannya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana waspadalah ini yang akan terjadi kepadamu. Ya, hal buruk ini yang akan terjadi padamu. Wow. Di sini saya bukan menebar kebencian ataupun ketakutan ya, tetapi ini lebih ke edukasi kepada kamu untuk bisa lebih waspada untuk hari esok. Dan mungkin ini energinya juga sudah terjadi, ada beberapa yang sudah terjadi. Ya berarti kamu harus bisa mengambil keputusan yang bijak untuk masa depanmu, menyelesaikan semua masalahmu. Kalaupun belum terjadi ya bersiap-siaplah, jangan sampai sudah terjadi ya. Jangan sampai masalah itu terjadi datang kepadamu. Dalam artian sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai masalahnya udah ada baru sadar. Tetapi lebih ke pencegahan supaya masalah itu tidak terjadi. Oke, kita lihat. Di kartu pertama ada Six of Wands. Ada juga di sini The Sun. Ada Five of Cups. Wah. Di sini hati-hati ya. Ada yang mau merenggut kebahagiaanmu. Di mana ya suatu saat nanti mungkin kesehatanmu akan terganggu. Kamu tidak seceria lagi seperti dulu di mana kamu akan murung. Ya, ini bicara tentang sakit. Entah sakit hati, entah sakit fisik atau sakit mental ya. Artinya gini, sakit hati ini ke mental ataupun sakit medis gitu ya. Jadi hati-hati, banyak olahraga, minum air hangat. Ya, banyak gerak dan jangan lupa berdoa. Minta keselamatan, kesehatan kepada semesta. Ya. Jadi untuk ke depan hati-hati, jangan sampai kamu sakit. Gitu ya. Kalau sudah terjadi berarti ya kamu harus banyak minum air putih ya, minum air putih hangat tadi, mencegah pun sama. Dan kalau sudah sakit ya berarti harus ada penyembuhan atau kalau dibilang ya kamu harus ada tindakan untuk ke dokter medis gitu ya. Kalau belum terjadi ya tadi minum air hangat, banyak makan sayuran-sayuran hijau, terus olahraga ya, dan jangan stres. Oke, kita lihat berikutnya ya. Berarti ada yang sakit ya, ke depan hati-hati. Duel. Ada juga di sini Page of Cups. Ada Knight of Swords. Ada Page of Wands. Ada The Devil. Oke, di sini saya merasakan energinya ya. Kalau dalam hubungan ini ada yang tidak jujur. Entah kamu entah dia, ada yang saling memarahi atau gimana ya. Pokoknya bentrok
cari-cari masalah ataupun menuduh. Nah ini hati-hati ya, karena masalah cemburu buta ya. Saking cemburunya dia nuduh ya tanpa sebab, ataupun mungkin karena saking cemburunya, saking emosinya, akhirnya dia terabaikan, maka akhirnya dia marah dan nuduh kamu ini itu. Ataupun mungkin ada juga yang saking emosinya cemburu karena terabaikan ya, ataupun mungkin kondisinya juga ada beberapa di sini playing victim ya, yang mana tidak mau bertanggung jawab tetapi supaya berpisah dengan cara ya menuduh kamu selingkuh. Ini ada. Nah ini hati-hati. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa oh ternyata Kak Ica readingan ini untuk jangan saya dekat-dekat dengan lawan jenis, supaya jangan ada kecemburuan dari pasanganku gitu. Ya walaupun mungkin sekedar teman, tetapi pasangan kan berpikir negatif, berpikir dari sisi dia. Nah ini ya, jadi ada kecemburuan yang akan mengakibatkan renggang dalam hubungan, ataupun dalam tanda kutip ya bisa terjadi perpisahan, pertengkaran dulu dan perpisahan ya. Jadi lebih mandiri aja deh, jangan dekat-dekat dengan orang. Karena saya lihat di sini ada juga yang pacarnya terlalu overprotective dan akhirnya nuduh sembarang-sembarang. Ya, akhirnya pasangannya nggak nyaman dan akhirnya ya berpisah. Ada beberapa bertengkar dan berpisah. Seperti gitu karena cemburu buta. Oke, berikutnya di sini ada yang ditipu, hati-hati, ada yang ditipu ini dalam tanda kutip ya. Ditipu oleh sahabat ataupun ditipu oleh rekan bisnis ya. Ditipu oleh sahabat ini apa Kak Ica? Ya katanya mau bisnis ini padahal bodong ya, ataupun mungkin pinjam uang tetapi bicaranya nggak konsisten, bilangnya dikembalikan bulan ini, ujung-ujungnya sampai mungkin udah bertahun-tahun nggak balik. Nanti kalau memang belum kamu dia pinjam, tapi kalau mungkin kondisinya dia sudah pinjam dan memang kenyataannya sampai sekarang ada beberapa yang seolah-olah pura-pura lunas, pura-pura lupa ya, berarti kamu udah tahu nih orang ini tidak pantas nih, kamu tagih aja sampai dapat. Jangan pernah lelah, karena itu hak kamu. Kalau seandainya kamu berhutang, kalau kamu punya piutang, kalau kamu yang berhutang suatu saat nanti ya bayar. Karena nanti kamu diteror-teror juga. Kapan bayar, dan akhirnya hubungan pertemanan akhirnya apa ya, kalau dibilang bubar gitu, bukan bubar tapi apa ya, jadi musuhan bukan teman. Karena masalah uang, masalah ketidakjujuran, bicara tipu ya, tipu menipu. Dia bilangnya besok, ujung-ujungnya dia pakai cari akal lagi untuk alasan apa. Itu kan namanya udah membohongi kan. Itu kategori tipu. Ya, menipu untuk kepentingan dia. Alasan anak sakit lah, inilah itu, padahal sebenarnya memang dia nggak ada niat untuk bayar hutang. Ini contoh. Dan saya lihat di sini bicara tentang hutang ini banyak ya, hutang piutang ya. Jadi tadi saya bilang, kalau kamu punya hutang, kamu bayar. Kalau tidak, nanti mereka yang tagih-tagih terus. Kalau seandainya dia yang punya hutang, ya kamu nagih supaya hakmu kembali gitu. Kalau sudah terjadi, kalau belum ya jangan pinjamkan besok. Entah kamu mau pinjam ataupun meminjamkan, jangan. Kalau seandainya belum terjadi ya. Karena itu akan menjadi sumber masalah ke depannya. Untuk hubungan kamu. Lebih ke sahabat ataupun juga pasangan juga seperti gitu. Jangan terlalu terbuka kepada pasangan tentang keuangan. Khusus untuk keuanganmu ya. Kalau keuangan rumah tangga ya memang harus terbuka. Karena ada beberapa saya lihat di sini pasangannya tuh seolah-olah itu pasangan saya ada uangnya, jadi saya santai-santai saja. Nah ini ya, jadi hati-hati, kita harus bisa memanage keuangan yang mana harus untuk diri kita safety, untuk masa depan, jangka panjang, dan memang ada yang untuk sehari-hari. Bukan berarti saya bilang tidak ada keterbukaan transparansi keuangan kepada pasangan ya, tidak. Tetapi di sini saya fokuskan kepada pasangannya itu pemalas. Ya, jadi harap enak, harap gampang dari pasangannya. Ya. Jadi seperti gitu. Tapi kalau memang kamu merasa bahwa pasanganmu tidak seperti yang saya katakan, ya berarti kamu bisa terbuka, karena di sini ada beberapa yang harus memang pasangannya nggak boleh tahu kalau memang kalau kamu punya tabungan. Kenapa? Nanti habis. Ada beberapa habis di judi atau habis di ya kebutuhan atau alasan apapun. Pinjamlah inilah itulah. Padahal zong. Nah ini. Jadi kamu yang harus bisa wanti-wanti untuk
masa depan kamu dan keluarga ya. Oke, berikutnya di sini saya merasakan di sini ada ya sama ya. Tadi bicara pinjam meminjam uang ya, akhirnya terjadi apa ya kalau dibilang kekerasan. Ini bicara tentang ini juga diskomunikasi ya, ini terkait juga dengan pinjam meminjam uang, bisa sampai ke pemukulan, maaf ada di sini kontak fisik ataupun ketersinggungan, sampai yang tadi saya bilang ke pemukulan ya, mungkin karena tipunya udah berat ya, masalah keuangan soalnya, bukan masalah hutang piutang saja, tapi mungkin kasus penipuan yang didasari oleh uang gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai karena masalah uang ribut dengan teman, saudara. Nah ini bicara uang riskan, makanya tadi saya bilang kalau belum terjadi jangan dipinjamkan aja, jadi kamu tidak dipersulit di hari esok, atau kamu jangan meminjam, nanti kamu yang stres sendiri ke depannya. Nih ada sampai kontak fisik ya, karena ketersinggungan akhirnya ada kontak fisik. Di sini juga pun saya merasakan ada KDRT. Kalau bicara tentang rumah tangga ya, masuk dalam lingkup ini ya, hubungan ya, ada KDRT. Ini KDRT juga masalah uang, KDRT juga masalah kecemburuan nih, hati-hati. Yang tadi di atas ya, di awal saya bilang ada kecemburuan. Akhirnya berujung ke KDRT. Hati-hati saja. Ataupun mungkin sudah terjadi, ya berarti kamu harus bisa memberikan perlindungan kepada dirimu. Kamu punya keputusan. Ataupun mungkin kondisinya ya lebih menjauh kepada orang-orang kasar gitu. Kasar di mulut, kasar di fisik, tangan, tindakan. Sangat disayangkan. Kalau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, itu bukan menyelesaikan, itu malah menambah. Ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang kasar, lebih baik jauh-jauh. Kenapa? Berarti kamu memberikan perlindungan kepada dirimu. Bukan berarti kita takut, tapi kita memberikan perlindungan. Ngapain juga kita mau ladeni orang-orang gila? Iya kan? Nah itu ya. Kenapa saya bilang kategorikan orang gila? Ya karena dia tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Ya, orang yang masih waras itu dia akan bisa mengontrol. Ini baik nggak saya lakukan ini? Ini buruk nggak? Ini menyelesaikan masalah. Tapi kalau dengan marah-marah itu sama saja orang bodoh dan kategori gila. Karena dia bukan menyelesaikan masalah tapi malah menambah. Nah itu ya. Jadi jangan sampai ada ke depan kamu karena diskomunikasi, karena cemburu, dan karena masalah uang terjadi KDRT. KDRT ataupun apapun ya. Entah mungkin kamu dengan sahabatmu pun bisa, pokoknya intinya ada kontak fisik. Ini hati-hati. Dan terakhir di sini saya merasakan perpisahan. Ya, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Adanya perpisahan ini kenapa Kak? Ini perpisahan dalam artian mungkin KDRT, energinya KDRT tinggi ya, jadi saya bilang KDRT. Ini perpisahan ini karena kerja, studi, ataupun memang putus atau cerai. Nah ini hati-hati, bicara tentang perpisahan. Ya, jadi perpisahan ini bukan perpisahan yang, dan ini ada beberapa juga yang perpisahan dalam tanda kutip meninggal. Nah, kita bicara perpisahan ini kompleks. Jadi kamu hati-hati, jangan sampai ada perpisahan ini. Perpisahan karena kerja ya. Jadi dia di luar kota, luar negeri, ataupun berpisah karena studi, dia harus sekolah ya, menuntut ilmu, ataupun dia nikah dengan yang lain ya. Akhirnya dia memutuskan hubungan dengan kamu untuk memilih jalannya ya. Ataupun ya dipanggil Tuhan. Jadi kamu bisa mengkategorikan ini karena ini adalah orang-orang yang kamu cintai ya, orang-orang yang sebenarnya kamu ingin bersama, tetapi mau tidak mau kamu harus merelakan untuk mereka pergi. Nah ini ya, jadi siap-siapkanlah mentalmu, ataupun mungkin sudah terjadi, berarti kamu harus tetap bisa mengikhlaskan karena semesta tahu yang terbaik untuk kalian berdua. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Jadi waspadalah hal-hal buruk ini yang akan terjadi, di mana ya tadi saya bilang ada sakit, ada yang ditipu, cemburu, KDRT ya, pinjam meminjam uang, penipuan, dan ada yang akan pergi meninggalkanmu ya, meninggalkan dengan cara baik dan yang cara buruk. Nah ini hati-hati. Tetapi kan kita bicara tentang meninggalkan, berarti kan ada kesedihan. Walaupun mungkin meninggalkan baik seperti studi ya dan kerja, tetapi ya ini kita bicara sesuai tema kita, berarti hal buruk berarti ya tetap aja masih kategori walaupun dia menuntut ilmu ya.
Oke, jadi seperti gitu yang bisa saya readingkan ya. Kalaupun sudah terjadi ya tadi saya bilang harus lebih ikhlas, lebih positive thinking dan cari jalan keluar perlindungan untuk dirimu ya, dan tetap berjuang, banyak berdoa dan semangat. Kalau belum terjadi ya berarti kamu sudah tahu hal apa yang harus kamu lakukan supaya jangan itu terjadi. Ya, kamu harus bisa lebih waspada. Nah, itu. Oke, kita lihat koneksi inisial dan zodiak dari hubungan ini atau koneksi antara dirimu dengan orang-orang yang terkoneksi dengan readingan ini. Kita lihat dari inisial dulu. Untuk inisial di sini ada huruf S, A, Y, H, L, I, U, C, J, E, ada huruf K, ada huruf Z, T, W, M, ada huruf V, D, O, G, ada N, dan ada huruf P. Oke, jadi untuk koneksi inisial kamu terkoneksi dengan S, A, Y, H, L, I, U, C, J, E, K, Z, T, W, M, V, D, O, G, N, dan P ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat. Di sini ada bintang Leo, ada Gemini, ada juga Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Aries, Cancer, Libra, ada juga Pisces, dan ada bintang Gemini. Wah, Gemininya double, energinya up ya. Oke, jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Gemini, Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Aries, Cancer, Libra, Pisces, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Hati-hati aja. Saya doakan semoga ke depan kamu lebih baik, hidupnya lebih tentram, damai, dan dilindungi semesta ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.